Allah seakan-akan kau melihatnya. Atau jika tidak mampu seperti itu, hadirkan di dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat dirimu. Ini kalau sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka akan lahir khusyuk di dalam seluruh ibadah kita. InsyaAllah Allah menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga Nabi kita Muhammad juga menjadi saksi pertemuan kita hari ini, dan juga seluruh malaikat menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga bumi menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga anggota tubuh kita kelak menjadi saksi atas perkumpulan kita di hari yang mulia ini. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan berbicara tentang kesaksian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 151 kali dengan banyak redaksi. Di antaranya menggunakan kata nashhadu, kami bersaksi, tashhadu, syahid, syahadah. Ada 151 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengenai arti kesaksian. Di antaranya di surat Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di surat Jumu'ah ayat 8 Allah tegaskan bahwa Allah maha mengetahui alimil ghaib, alam yang ghaib, wasyahadah, dan juga mengetahui alam yang real dan nyata, syahadah. Di ayat ini ditegaskan ada dua alam, ada yang disebut alam ghaib, ada yang disebut dengan alam syahadah. Wa nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Sedangkan kita sebatas bisa menghukumi yang zahir, adapun yang sifatnya sarair, rahasia, yang mampu mengetahui secara hakiki adalah Allah Jalla wa Ala. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya Simtid Durar, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam itu tersebar di dua alam. Fantasharat atharu syarafihi fi awalimi syahadati wal guyub. Tersebar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua alam, alam syahadah dan alam guyub. Kata lainnya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu syahidah, bentuk fi'il madhi. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di ayat yang lain Allah sebutkan dengan redaksi syahid, yang artinya juga dari kesaksian atau bersaksi. Di surat Qaf ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Apa makna wa huwa syahid? Ditafsirkan oleh Al-Imam Baghawi yang lahir tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, di dalam tafsirnya Ma'alimi Tanzil, makna wa huwa syahid ay hadirul qalbi laisa bighafilin wala sahin. Artinya adalah hatinya selalu hadir ketika mengingat Allah, hatinya selalu hadir ketika menyebut dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bighafilin wala sahin. Dia tidak lalai dan tidak lupa. Selalu pikirannya, hatinya tertuju kepada Allah dan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang dimaksud di sini adalah al-khusyuk. Khusyuk itu mahal. Hadirkan hati untuk mendapatkan khusyuk itu adalah satu kesuksesan yang hakiki. Allah Ta'ala sifati orang-orang beriman di dalam mukaddimah surat Al-Mu'minin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Kenapa disebutkan orang beriman beruntung? Karena dalam salat mereka khusyuk. Jadi khusyuk ini adalah salah satu yang pertama kali Allah cabut di tengah-tengah umat Islam. Sudah langka orang-orang yang khusyuk. Jarang lagi kita melihat, bukan tidak ada tapi sedikit, jarang. Membaca Al-Quran, meneteskan air mata. Menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ishtaq ilaih, merindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi katakan, yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri, yang lahir tahun 581 Hijriah, wafat 656 Hijriah, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk hatta la tara fiha khashi'a. Nabi katakan yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga kau tidak akan bisa melihat dari umat ini ada orang yang khusyuk, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, khusyuk ini kenapa bisa hilang di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW? Karena banyaknya guru-guru kita, para guru yang hakiki, para mursyid, mereka meninggalkan dunia. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa akhir zaman Allah angkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Para ulama setiap perjalanan zaman akan berkurang, bukan bertambah banyak, tapi bertambah sedikit. Itu sudah sunnatullah, karena Nabi sudah mengabarkan hal itu. Sehingga khusyuk ini juga hilang karena sebab hilangnya para mursyid, para guru-guru yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, para guru-guru yang hatinya bersih, yang menyampaikan murid-muridnya bisa mengenal Allah dan bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu ulama India bernama Syekh Al-Muttaqi Al-Hindi yang menulis kitab Kanzul Ummal. Beliau menulis satu kitab berjudul Hidayat Rabbi 'inda Faqdil Murabbi. Yang dibahas di kitab itu adalah mursyid, para guru-guru yang hakiki, yang mukhlis. Itu sudah banyak Allah angkat mereka dengan cara mewafatkan mereka. Ciri-ciri guru-guru yang hakiki sudah langka dengan perjalanannya zaman. Alhamdulillah, kita di zaman saat ini masih banyak. Entah zaman akan datang, tapi di zaman kita masih ada guru-guru yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad. Insya Allah selama masih ada guru-guru yang seperti ini, maka ini dunia akan tetap dijaga oleh Allah. Selama ada guru-guru yang mukhlis, yang ikhlas, dakwah fi sabilillah, maka Allah akan menjaga kita. Maka sekarang tugas kita menjaga diri kita agar berpegang teguh dengan ajaran para guru-guru kita yang mukhlis, yang bersanad hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya, ada satu doa yang jika kita rutinkan membacanya dan kita pahami maknanya, maka akan menumbuhkan sifat yang disebut dengan al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Khusyuk itu tidak instan. Khusyuk itu adalah buah daripada al-muraqabah, yaitu orang sudah merasa dirinya selalu bersama Allah, walaupun keadaan sendiri, dalam hatinya menyatakan Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya, Allah selalu bersamanya. Ini doa
Kalau boleh kita amalkan, kita hayati, setiap kata-kata dalam doa tersebut itu mengandung makna yang sangat dalam, yang nanti membuahkan khusyuk di dalam hati kita. Imam Ghazali riwayatkan, ada seorang sufi yang lahir tahun 200 Hijriah, wafat 283 Hijriah, bernama Imam Sahal At-Tustari. Beliau punya paman bernama Muhammad bin Siwar, mengajarkan Imam Sahal At-Tustari dari sejak kecil untuk membacakan dan merutinkan bacaan doa Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, dan Allah selalu menyaksikan diriku. Ini kalau dibaca, diamati, dipahami maknanya, akan tumbuh sifat yang namanya al-muraqabah. Dalam istilah tasawuf namanya muraqabah, dalam istilah hadis namanya al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Atau jika tidak mampu seperti itu, hadirkan di dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat dirimu. Ini kalau sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka akan lahir khusyuk di dalam seluruh ibadah kita. Dan Allah punya CCTV yang akan bersaksi di yaumil qiyamah. Di zaman sekarang disebut dengan CCTV. Yang kita lakukan di dunia itu direkam, saudara-saudara. Ada 5 CCTV-nya Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, CCTV pertama adalah kesaksian dari Allah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu syahidun 'ala ma ta'malun." Allah menjadi saksi atas seluruh perbuatan yang kalian lakukan. Padahal cukup kesaksian Allah, tapi Allah menambahkan banyaknya saksi-saksi yang lain yang akan disampaikan kesaksian mereka di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan begitu adilnya konstitusinya Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pengadil dan hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi ceritakan, dan semua kita akan mengalami hal ini. Apa kata Nabi? Innallaha yudni al-mu'mina fayadau alaihi kanfa wa sitrah minan nas. Apabila hari kiamat telah tiba, Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya yang beriman. Kemudian Allah tutup tabir penghalang sehingga tidak ada manusia yang melihat dialog antara Allah dengan hambanya. Coba perhatikan rahmatnya Allah. Kenapa Allah tutupi? Karena Allah ingin menutup aib kita. Allah menutup keburukannya kita. Allah menutup aibnya kita bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di yaumil qiyamah. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tutupi hijab sehingga yang ada di dalam dialog tersebut hanya Allah dengan hambanya dan tidak ada manusia-manusia lainnya. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, wa yuqarriruhu bi dzunubihi fayaqulu, Allah katakan, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza. Kemudian Allah sebutkan kepada hamba yang beriman. Nabi sebutkan dari awal, hamba yang beriman. Artinya kita sudah berusaha menjadi hamba yang beriman, tapi namanya kita manusia biasa, tetap ada dosa. Makanya disebut mukmin. Allah sebutkan dosa-dosanya dia. Kau ingat tidak dosamu kau lakukan di sini, waktunya sekian, sehingga hamba tersebut dia merasa dirinya akan celaka. Dia mengatakan, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hamba itu menjawab, na'am, ay Rabbi. Perhatikan kalimat yang digunakan, bukan ya Rabbi, tapi ay Rabbi. Di dalam ilmu balaghah, panggilan atau an-nida menggunakan ay dengan ya berbeda. Kalau ya lil ba'id, untuk jarak jauh, tapi di hadis tersebut ay Rabbi itu memanggil bahwa Allah dekat dengan hamba tersebut. Allah bertanya kepadanya, kau pernah melakukan dosa ini? Dia mengatakan, na'am ay Rabbi, hatta idza
qarrarahu bi dzunubih, hingga dia sendiri mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Benar ya Allah, saya punya dosa ini, punya dosa ini. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Ketika dia sebutkan dosa-dosanya di hadapan Allah, dia merasa dirinya akan binasa. Dia merasa dirinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan apa kepada hamba tersebut? Allah mengatakan, fa inni satartuha 'alaika fid dunya. Ketahuilah dosa-dosamu itu dulu di dunia aku tutupi. Tidak ada yang tahu dosamu kecuali aku. Aku tutupi di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yaum. Dan di hari ini ketahuilah seluruh dosa-dosamu itu aku ampuni. Udkhul al-jannata birahmati. Ziyadah fi riwayah, ada tambahan riwayat. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, silakanlah engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua, kesaksian dari Nabi Muhammad di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi saksi. Nabi bersaksi di yaumil qiyamah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada jenazah lewat, dipuji jenazah tersebut, ini orang baik, ini orang baik. Nabi katakan wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Jenazah kedua lewat di hadapan Nabi, Nabi katakan wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari ucapanmu wajib, wajib, wajib? Di dua jenazah yang berbeda tersebut, Nabi mengatakan, man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Siapa orang jika sudah ada kesaksian dari manusia mengatakan dia orang baik, maka wajib dia masuk surga. Kemudian jenazah kedua saya katakan wajib, wajib, wajib. Wa man athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Siapa orang yang sudah disaksikan oleh manusia bahwa dia orang yang jahat, maka wajib dia masuk neraka, kata Nabi Muhammad. Antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi, dan umat Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang ketiga, kesaksian malaikat. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqaw wa syahid. Bersaksi malaikat. Nabi katakan dalam hadis, al-malaikatu syuhada'ullahi fis sama'. Malaikat menjadi saksinya Allah di langit, bersaksi kepada kita. Sayyidina Utsman bin Affan ketika hendak masuk kamar mandi, dia bentangkan ridanya, selendangnya sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Dia katakan, ijlisa ayyuhal malaikatu hahuna hatta akhruja ilaikuma. Wahai dua malaikat pencatat amal, silakan kalian duduk di selendangku. Wahai malaikat, duduklah di sini. Tunggulah sampai aku keluar dari kamar mandi, baru kembali kalian bertemu denganku. Itu keyakinan sahabat mulia Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa kita ada malaikat yang mencatat dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ay katibul hasanati an yaminihi wa katibus sayyiati an shimalihi. Ada malaikat yang mencatat amal baik di sisi kanan kita, dan ada malaikat yang mencatat amal buruk kita di sisi kiri kita, dan kelak akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa buku amal. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dibaca oleh hamba-hamba seluruh amal kita di hadapan Allah Jalla wa ala. Kesaksian yang keempat, bumi ini menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-Imam Suyuti menukilkan riwayat dari kitab Al-Budurus Safirah atau Al-Khurasani mengatakan, ma min 'abdin yasjudu sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Tidak ada seorang hamba, dia ketika sujud di satu tempat di dunia ini, melainkan tempat sujud itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menangisi apabila ada seorang hamba yang soleh yang selalu sujud di bumi ini kepada Allah ketika hamba tersebut meninggal dunia. Ini kesaksian yang
keempat. Makanya disunahkan, terutama sholat sunnah, selesai sholat wajib, sholat sunnah, kita berpindah-pindah tempat, al-intiqal. Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, yustahabbu an yantaqila an mawdi'ihi qalila li takfiri mawadi'i sujudih. Disunnahkan seseorang berpindah-pindah tempat ketika dia hendak sholat untuk sujud, agar tempat sujudnya banyak. Kenapa tempat sujudnya banyak untuk kita sujud kepada Allah? Imam Syaukhani menjawab dalam kitab Nail Autar, li'anna mawadi'as sujudi tashhadu lahu yaumal qiyamah. Karena tempat sujud itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anggota tubuh kita akan menjadi saksi, syahadatul jawarih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksifun. Di hari kiamat seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan perkumpulan ini diridhai oleh Allah, dan semua kesaksian kita di yaumil qiyamah adalah kesaksian yang baik. Semua buku amal kita adalah buku amal yang isinya kebaikan. Cara menghapusnya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.